Bisa lihat tangan saya di perut saya, di perut bagian atas ya. Oke. Latihannya yang pertama ini seperti ini. Jadi cara yang kedua, kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua, kita gunakan tangan kita. Kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, saya akan butuh teman. Saya akan tetap di channel YouTube aku dan satu sahabat. Oke teman-teman, itu tadi adalah lagu pertama berjudul Hanya Satu. Oke, untuk selanjutnya kawan-kawan silakan mengcover lagu-lagu kami, karena kami ada challenge cover lagu, challenge video klip, dan challenge improvisasi lagu. Oke, ada 3 challenge ya, dan akan terus aktif
Jadi tujuan channel ini adalah mencari penyanyi-penyanyi keren yang bersedia mengcover lagu-lagu kami. Jadi kita ada 24 lagu ciptaan kami sendiri. Jadi silakan di cover lagu-lagu kami karena setiap challenge yang kami berikan terdapat hadiah hiburan sebesar Rp100.000 kepada semua teman-teman yang melakukan cover. Oke, semua akan dapat dengan ketentuan mempunyai 100 like dari para subscriber. Kemudian hadiah terbaik sebesar Rp250.000 untuk teman-teman yang solo, dan hadiah terbaik Rp500.000 untuk video klip ya, dan hadiah terbaik untuk teman-teman yang mempunyai band dan mengcover lagu kami dengan aransemen dan improvisasi yang berbeda, hadiah sebesar Rp1.000.000. Oke, silakan mengirim videonya ke alamat WA saya yang saya selalu cantumkan di deskripsi. Oke, kita akan seru-seruan di channel aku dan sahabat. Oke, mantap. Selanjutnya informasi untuk kawan-kawan yang punya musik sendiri dan lagu sendiri, silakan teman-teman bisa kirim lagunya. Mungkin nanti saya akan bisa nyanyikan di channel ini. Teman-teman cukup kirim aransemennya dan contoh menyanyikannya. Nanti saya bantu promosi lewat channel ini ya. Silakan kirim aransemen dan cara bernyanyinya di link deskripsi, karena nanti teman-teman bisa lihat ada link. Nanti di situ saya cantumkan nomor WA saya. Oke? Kita seru-seruan di channel aku dan satu sahabat. Oke, selanjutnya bagi kawan-kawan yang mau membuat aransemen dan instrumen musik sendiri sesuai dengan genre kawan-kawan. Jadi ada yang suka rock, pop, ada yang suka jazz. Silakan berdiskusi dengan saya dan Dim, karena saya merekomendasikan sahabat saya Ganang Instrumen dan Kornas Komposer. Jadi ada dua. Silakan teman-teman bisa melakukan order aransemen lagu atau instrumen ya. Silakan berdiskusi di nomor saya, di nomor ini, untuk order instrumen atau aransemen lagu. Oke, selanjutnya nanti kawan-kawan bisa isi link. Selanjutnya nanti teman-teman bisa isi lirik setelah dibuatkan aransemen oleh kawan saya. Bebas liriknya mau kayak gimana. Yang penting nanti kita teman-teman bisa ordernya lewat kawan saya. Gitu. Mari kita tetap berkarya. Mantap. Oke, kawan-kawan, sebelum kita mulai mengcover sebelum kita mulai materi vokal seperti biasa, sebagai pemula, karena nanti kita mempunyai guru baru ya, jadi bukan Bang Indra Aziz, bukan Kang Dodi Katamsi. Next, ini kita akan reaksi kembali. Kita ada guru vokal baru. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya ingin menjadi sebuah rutinitas, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita wajib ya rutin membaca doa, karena doa itu sebagai pengharapan yang baik, sebagai astakum. Astakum itu adalah alam semesta mendukung. Jadi jika kita menyampaikan hal yang baik berulang-ulang kali, diyakini, diimani, maka hal itu akan menjadi kenyataan di dunia nyata. Sebuah afirmasi positif yang kalimat yang disampaikan berdampak positif dan baik, akan memberikan dampak yang baik juga di dunia nyata. Oke, latihan vokal ini selain sebagai meningkatkan teknik vokal untuk bernyanyi, penting juga untuk mengaji. Bagi kita yang muslim, bagus untuk kita yang biasa melakukan membaca Al-Quran dengan indah. Jadi nanti kita belajar bersama ini, selain di teknik vokal dari guru-guru vokal, selain untuk bernyanyi juga bisa indah untuk melakukan saat membaca Al-Quran. Karena saat ini Indonesia itu butuh berkarya dan beriman pastinya ya.
Oke, dulu itu saya juga punya impian menjadi seorang Polri, ya, seorang Polri, dan pastinya juga punya impian menjadi seorang penyanyi. Tapi karena kita nggak ada bakat dari keluarga, jadi kita nggak punya bakat dari keluarga, makanya kita harus belajar. Oke, terdekat mungkin saya rencana mau bikin konten untuk belajar mengaji ya. Kita mereaksen guru-guru ngaji, nanti kita bisa mix dan kita akan bikin. Kalau ini kan kita bikin channel belajar bernyanyi ya. Nanti saya berencana mungkin tahun depan di awal saya mau bikin channel untuk belajar mengaji. Oke, yang kita lanjutkan impian-impian kita yang dulu pernah kita sempat sirnakan. Oke, mantap. Kita belajar, kita berdoa dulu. Allahumma tawzi abwab al-khayr wa abwab as-salamah wa abwab al-siyam wa abwab al-ni'mah wa abwab al-raqd wa abwab al-quwwat wa abwab al-mawaddah wa abwab وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. Oke, lumayan baik. Terima kasih untuk guru-guru vokal, teknik vokal. Jadi saya bisa melakukan bacaan dengan lebih baik. Oke. Itu tadi adalah doa pembuka 12 pintu kebaikan. Ya, tadi pagi saya pilih-pilih doa apa yang untuk kita hari ini. Ya, saya cari terus. Ya, kita harus cari dan temukan doa-doa yang baik, kata-kata yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik, ucapan-ucapan berharap dengan harapan yang baik setiap hari, setiap waktu, sebagai sarapan iman dan hati sebahagia. Oke, mantap. Oke teman-teman, nah untuk kali ini kita akan kepoin channel YouTube dari Bang Victor The Bro, ya. Sini deh, nanti saya tampilkan ya. Dan pastikan kita wajib dan harus melakukan pengulangan secara rutin, secara konsisten, yang ya biar kita cepat terjadi perubahan di teknik vokal, suara berasa terlatih. Jadi saya pribadi di antara waktu-waktu luang beraktivitas, di antara bikin konten, di antara saya edit video, saya meluangkan waktu untuk belajar humming ya, atau vocalizing namanya ya. Oke teman-teman, kita lanjut di channel YouTube Bang Victor The Bro. Jangan lupa like and subscribe ya, karena kita hari ini selama 60 menit ke depan kita akan mereaction Bang Victor The Bro. Nah, kawan-kawan, kita langsung mereaction video pertama dari Bang Victor The Bro. Simak dan ikuti langsung ya latihan vokal ini di setiap arahan. Hello everybody, welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis. Wow, gratis everybody. Terima kasih everybody yang terus support channel saya, terus memberikan komentar-komentar yang sangat memotivasi saya. Dalam keadaan sulit seperti ini, kita terus termotivasi, dan saya berharap saya bisa terus membuat video supaya everybody semua yang terus menonton video saya akan seperti moto saya, yaitu everybody can sing. Everybody can sing. Everybody. Oke everybody,
saya mau minta maaf, 1 minggu kemarin tidak sempat buat video, ada halangan. Tapi minggu ini saya berusaha mau buat reguler lagi video-video saya untuk membantu everybody semua belajar vokal, terutama everybody yang beginner, yang pemula, yang baru mau belajar vokal. Channel ini channel terbaik untuk Anda. Trust me. Asik. Kita masih diwajibkan untuk stay at home. Jadi everybody tetap di rumah ya, supaya mata rantai penyebaran virus corona akan segera berakhir dan kita bisa normal, hidup normal kembali, bisa keluar. Oke? Everybody, saya tahu kita sudah bosan di rumah, tapi demi membantu pemerintah, kita di rumah saja sambil latihan vokal ya. Sambil latihan bersama saya. Oke everybody, hari ini saya mau bahas bagaimana kita menyanyi itu suara kita lepas. Ya, ada banyak pertanyaan di komen saya. Bang, suara saya ini kayak ketahan, punya hal-hal seperti itu ya, suaranya tidak lepas. Nah, hari ini kita mau bahas soal itu. Oke everybody, kita masuk ke pembahasannya. Oke everybody, sebelum kita mulai, kita harus cari tahu dulu kenapa ya. Jadi kita cari tahu alasan apa yang membuat suara kita itu tidak bisa lepas. Hari ini saya mau beri 3 alasan saja. 3 alasan yang paling umum kenapa sampai suara kita itu tidak bisa lepas. Oke everybody, kita masuk ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah alasan mental atau psikologi. Ya, gitulah kira-kira penyebutannya. Oke? Jadi alasan mental ini sangat penting. Karena nyanyi itu 90% sebenarnya mental. Pada saat mental kita siap, kita akan menyanyi dengan baik. Oke? Kita bahas tentang mental ini. Alasan kenapa? Contohnya begini. Bisa jadi ya, everybody pada saat lagi di rumah terus lagi nyanyi, terimalah lagu ini. Berisik. Bisa jadi alasannya seperti itu everybody. Jadi waktu everybody lagi nyanyi, anggota keluarga everybody tiba-tiba suruh diam kamu. Aduh, kamu ribut banget sih kamu. Akhirnya membuat mental everybody itu down. Aduh, kayaknya saya memang gak bisa nyanyi. Orang rumah saya aja gak suka saya nyanyi. Akhirnya down. Berikut pada saat mau nyanyi, akhirnya jadi pelan-pelan nyanyinya. Terimalah lagu ini. Udah terbiasa nyanyi begitu, akhirnya suaranya gak bisa lepas lagi karena udah terbiasa. Mentalnya yang membuat Anda itu tidak bisa nyanyi keras. Oke? Atau bisa jadi alasannya seperti ini. Pengalamannya seperti ini. Anda lagi nyanyi, terimalah lagu ini. Kakak, dari udah kan kakak cita-citanya mau jadi dokter, bukan penyanyi. Ngapain sih nyanyi-nyanyi terus? Sakit telinga tahu. Iya mama. Bisa jadi seperti itu. Jadi everybody sudah di keluarga everybody itu maunya everybody itu jadi dokter. Ya. Tapi pada saat everybody mau nyanyi, jangan jadi, kamu gak usah jadi musisi, jadi penyanyi. Itu gak ada masa depannya. Akhirnya kamu jadi down. Setiap kali mau nyanyi harus sembunyi-sembunyi. Akhirnya suara kamu gak bisa lepas. Oke, everybody. Atau bisa juga ini, pada saat lagi nyanyi, terimalah lagu ini dari orang Halo, bro. dia. Kamu bisa nyanyi nggak sih? Maaf ya. Bisa jadi seperti itu. Teman-teman kamu atau orang sekitar justru bilang suara kamu jelek, kamu gak bisa jadi penyanyi, kamu gak usah nyanyi deh. Akhirnya mental kamu itu jadi down banget. Everybody, itu hal yang sangat sangat tidak baik untuk mental kamu kalau kamu ingin jadi penyanyi. Solusinya, oke, kita harus ada solusi dong. Solusinya, untuk yang pertama,
kalau memang kamu di rumah nyanyi terus orang di rumah kamu nggak suka, bisa jadi karena kamu nyanyinya nggak bagus. Oke, yang harus kamu buat adalah kamu harus latihan dong. Latihan, cari tempat kursus atau cari tempat apa yang bisa kamu latihan, atau bisa buka channel saya latihan supaya kamu nyanyi bisa jadi lebih bagus. Next time begitu kamu nyanyi di rumah, terimalah lagu ini dari orang biasa. Siapa sih Kak yang nyanyi? Kok bagus banget suaranya? Wah, bisa jadi seperti itu. Waktu kalian nyanyi udah bagus, keluarga kalian akan nyanyi terus, suara kamu bagus. Ya. Jadi cari solusinya. Atau mungkin karena kalau di keluarga kamu ingin kamu jadi dokter, terus apa ya? Karena penyanyi nggak ada masa depan, kamu jelasin sama orang tua kamu. Ma, Pa, saya tetap akan kuliah kedokteran. Tapi saya mau juga tetap terus bernyanyi, karena nyanyi adalah salah satu cara yang paling baik untuk melepaskan stres. Jadi tolong jangan, Mama dan Papa, tolong biarkan saya terus menyanyi. Supaya saya bisa belajar lebih baik lagi di kedokteran. Wah, kalau begitu pasti orang tua langsung, oke nak, yang penting kamu tetap semangat. Wah, everybody bisa terus menyanyi. Gimana solusinya? Mantap ya. Nah, kalau yang ketiga sama. Kalau kamu nyanyi jelek sampai orang-orang itu nggak suka, berarti kamu harus latihan. Ya, jangan sembarang-sembarang tiba-tiba nggak bisa. Latihan dulu, begitu kamu udah bagus, nyanyi di umum pun, terimalah lagu ini. Wow, pasti orang sekitar, bro nyanyi terus bro, nyanyi terus, suara kamu enak. Nah, oke. Itu yang alasan yang pertama, mental. Perbaiki mental kamu supaya kamu bisa lepas, nyanyinya bisa lepas. Oke? Kita masuk ke alasan yang kedua. Oke, everybody, kita masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua itu adalah karena penyebutan huruf vokal kamu yang tidak natural sampai membuat suara kamu itu tidak lepas. Contohnya kalau kamu bilang harusnya A, tapi kamu bilang lihat, suara kamu ketahan. Bukan A, tapi A. Contohnya gini ya. Terima kasihku. Everybody dengar itu? Bisa jadi contohnya bisa jadi kayak begitu. Jadi harusnya nyanyinya, terima kasihku padamu Tuhanku. Tapi karena penyebutan kamu gak jelas, kamu jadi nyanyi, terima kasihku padamu. Gak jelas huruf vokalnya. Oke? Jadi harus jelas. Nah, saya kasih tahu ada dua alasan biasanya kenapa huruf vokal kita gak jelas. Yang pertama adalah karena lidah, everybody, yang tegang, yang kaku. Jadi lidah yang harusnya dia ada di belakang gigi aja. Biar aja dia duduk di situ, di tempatnya. Jangan sampai dia ketarik. Kalau kita nyanyi, lidah kita jangan ketarik ke belakang, ke atas atau kemana-mana. Itu jadi tegang. Lihat, kalau saya bilang A, lidah saya kan A. Tapi kalau saya bilang A, lihat A, jadi berbeda. Saya dia ketarik lidahnya, tegang. A. Itu yang membuat tidak bebas, tidak lepas suara kita. Dan huruf-huruf yang lain sama. Jadi everybody, solusinya bisa dengan latihan huruf hidup semua disebutkan dengan A, I, U, E, O. Jelas. Tidak ada yang ketahan. A, I, U, E, O. Bisa sambil vocalize. Pakai huruf M. M, A. Jadi ma. Ma, me, mi, mo, mu. Simple. Tapi itu vocalize yang bagus banget supaya jelas. Ma, me, mi, mo, mu. Oke? Bukan ma. Jelas ya, everybody? Yang kedua adalah karena ini rahang kamu, jaw kamu ini tegang. Kalau dia tegang, dia nggak akan bisa kemana-mana, nggak fleksibel kayak saya. Harusnya A. Tapi kalau dia tegang dia jadi A, nggak bisa kebuka. A. Pernah rasa ya? Everybody pernah rasa ya? Coba
bilang A, kalau dia nggak bisa kebuka, tetap ditanya berarti dia tegang, ya. Kalau dia tegang, kamu nggak akan bisa menghasilkan huruf vokal yang natural. Oke, everybody. Jadi caranya Anda harus buat ini relax. Bisa dengan pemanasan begini, buka mulut. Tapi jangan kebesaran juga ya, sampai akhirnya ini nggak bisa balik lagi. Hati-hati, oke? Yang penting bisa fleksibel. Lidah, latihan seperti yang saya buat. Supaya dia relax. Oke, everybody, itu alasan yang kedua. Kita masuk ke alasan yang ketiga. Oke, everybody, kita masuk ke alasan yang ketiga. Asik. Alasan yang ketiga adalah karena kalian kalian terbiasa menikmati suara kalian sendiri, sehingga kalian tidak melemparkan suara kalian ke depan. Ya, kalau bahasa kerennya, kalian tidak memproyeksikan suara kalian ke depan. Asik. Padahal kalau kita nyanyi, biasanya penonton kita di depan. Jadi kalau kita nyanyi, kita harus melempar suara kita ke depan supaya penonton di depan yang dengar. Tapi kadang-kadang kita asik mendengar sendiri suara kita, akhirnya suara kita hanya di mulut. Contohnya, terimalah lagu ini dari orang biasa. Kalian cuma simpan di sini. Kamu mau nyanyi sambil menyanyi menyanyi, mau bikin dia jadi indah, terus tengah suara, it's okay. Tapi tetap beda dengan lihat ya. Dengan saya lempar keluar. Terimalah lagu ini. Setengah suara tetap saya buat manis. Dari orang tapi suara saya lempar. Bukan saya simpan di belakang sini. Dari orang, tapi dari orang. Lihat bedanya kalau kita proyeksikan suara kita. Apalagi kalau nyanyi suara keras. Bukan terimalah lagu ini. Lihat. Pada saat saya proyeksikan ke depan, dia jadi terimalah lagu ini dari orang biasa. Itu penonton kita itu akan karena suara kita akan nyampe ke mereka. Sejauh apapun mereka akan nyampe kalau di ruangan, ya. Tapi kalau kita nyanyi, kita hanya simpan untuk sendiri. Terimalah lagu ini. Lihat bedanya. Pada saat saya simpan, saya nggak proyeksikan dengan saya proyeksikan. Saya lepaskan dengan saya tidak lepaskan. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Oke, everybody? Oke, itu solusinya. Anda harus biasakan untuk melemparkan suara kalian. Bisa latihan dengan kalian coba sendiri dengan terus dilempar. Lihat tangan saya. Ini belum dilempar. Kalian latihan seperti itu, lempar suaranya. Dengan vokalis bisa. Latihan seperti itu. Jangan oke, lempar. Keluarin suara. Ya, yang penting suara keluar dulu. Biasa saya jelaskan, kalau mau nada tinggi kan kita bawa ke atas suara. Kita bawa ke atas, tetap ujungnya kita lempar ke depan. Jadi bukan ditahan di sini. No. Lempar ke depan. Gimana everybody? Hari ini penjelasan saya tentang bagaimana kita menyanyi, melepaskan suara kita. Saya berharap jelas sekali, everybody semua bisa jelas, dan akhirnya ini apalagi untuk everybody yang pemula ya dalam nyanyi, ini bagus banget. Ikuti videonya dari awal hingga akhir. Rubah mindset kalian, coba latihannya. Trust me,
yang pemula, kalian akan cepat jadinya. Ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih everybody semua yang terus support saya. Bagi yang tidak suka, tidak ada masalah, bisa pindah ke channel lain, oke? Tapi begitu banyak yang suka, terima kasih. Itu sangat membantu saya, sangat memotivasi saya dalam keadaan sulit ini untuk terus buat video. Ya, thank you everybody. Bagi yang belum baru yang kali ini nonton, jangan lupa subscribe, oke? Like, share ke media-media sosial kalian supaya lebih banyak lagi orang yang menonton video saya dan belajar di sini. Jangan lupa komen kalau ada permasalahan apa saja, karena saya akan mulai ambil-ambil dari pertanyaan kalian untuk saya jelaskan permasalahannya. Oke? Terima kasih everybody. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye-bye. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cinta. Oke guys, gimana? Nah itu tadi adalah video pertama dari Bang Victor Debro. Ya simak terus dan ikuti langsung arahan latihan vokal kali ini. Yang pasti nanti akan bermanfaat bagi teman-teman. Saya khususnya yang lagi serius-seriusnya nih mau latihan vokal lebih baik. Ingat ya kawan-kawan, ada penyanyi yang terlahir sudah enak suaranya. Bahkan kadang kalau dia ngomong aja tuh sudah enak terdengar. Tapi ada juga yang harus latihan dulu baru lumayan. Ya setidaknya walau nggak enak, setidaknya bisa lumayan ya teman-teman. Jadi mari kita kawan-kawan sekalian jangan meningkatkan. Jadi jangan masuk meningkatkan pengembangan kepribadian. Ya salah satunya adalah olah vokal. Kalau di olah vokal itu kita bisa membangkitkan rasa percaya diri pastinya. Oke, mantap. Kita lanjut reaction video kedua dari Bang Victor Debro ya. Dan tetap jangan lupa subscribe. Everybody, senang sekali bisa bertemu dengan everybody semua lagi. Selalu satu kesukaan. Setiap bisa punya waktu untuk sharing dengan everybody, bisa memberikan informasi-informasi, bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang vokal, itu saya senang banget. Terima kasih juga buat everybody yang terus support channel saya. Terima kasih. Semoga semakin banyak everybody di luar sana yang support channel saya dan mendapatkan pelajaran dari channel saya, ya. Semakin banyak subscriber tentunya ya, supaya semakin banyak di luar sana yang bisa belajar vokal. Tujuan saya membuat channel ini adalah supaya teman-teman di luar sana yang belum punya kesempatan, ya, belum punya kesempatan untuk mempunyai guru vokal, mungkin karena masalah biaya seperti saya dulu, masalah biaya, atau mungkin di tempat kamu belum ada guru vokal, atau ada banyak hal-hal lain yang menghalangi kalian mempunyai guru vokal. Tapi dengan adanya channel ini kalian bisa tetap belajar vokal seperti belajar dari guru vokal. Oke everybody, terima kasih. Hari ini saya senang sekali saya ditemani teman saya ini. Ini pengawal saya, gede banget badannya ya. Dan juga tempat saya untuk beristirahat. Asik. Everybody, hari ini pembahasannya itu penting banget. Ini pertanyaan yang ditanyakan begitu banyak everybody. Ya. Hari ini saya mau jawab. Jadi, bagaimana cara kita menyanyi dengan diafragma? Ya. Banyak yang bertanya, "Bang, saya udah coba pernafasan diafragma, tapi gimana ini cara nyanyi? Kenapa selalu ke leher? Kenapa terus ke leher? Kenapa?" Jadi banyak pertanyaan soal itu. Bagaimana kita menyanyi dengan diafragma? Hari ini kita akan latihan. Saya akan buat 2 latihan aja, simple. Ini akan bersambung. Besok kita lanjutkan lagi dengan latihan yang lain. Jadi saya sengaja buat di hari-hari yang berbeda supaya everybody itu mau latihan. Karena nggak ada gunanya kalian tahu kalau tidak dilatih. Yang paling penting itu dilatih, diulang-ulang. Itu yang paling penting everybody. Latihan vokal yang penting adalah melatih apa yang sudah kalian dengarkan. Informasi yang kalian dapatkan. Oke, hari ini kalian dapat informasi cara melatih supaya kita bisa menyanyi dengan diafragma. Terus kalian cuma tahu doang, tidak dilatih, tidak ada gunanya. Dilatih. Oke? Makanya saya bikin besok juga akan saya sambung. Mungkin
Besoknya lagi disambung lagi, kita akan lihat sampai everybody kuasai pokoknya. Oke everybody, karena itu paling penting. Ini hal yang paling penting untuk nyanyi. Sekali kalian menyanyi dengan diafragma, itu kalian akan jadi mudah banget untuk nyanyinya. Oke everybody, kita mulai. Ini dia latihan yang pertama. Sorry, kecapean makanya saya hampir ketiduran. Tapi demi everybody, saya tetap akan semangat. Latihan pertama, ini lumayan sulit. Jadi, tapi ini harus dilakukan everybody supaya kalian terbiasa. Jadi latihannya seperti ini. Latihannya cuma seperti itu. Jadi baru coba everybody buat. Nggak harus setinggi saya. Mungkin kalian suaranya rendah. Nadanya terserah Anda. Yang penting nyaman. Kita buat yang pertama simple dulu, hanya nafas, 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 perut bagian atas kalian sedikit tusuk-tusuk supaya kalian bisa rasakan itu ledakan-ledakannya waktu kalian terasa nggak di perut? Jadi itu yang saya butuhkan. Saya mau kalian rasakan itu ledakan-ledakannya. Makanya perutnya ditusuk-tusuk dikit supaya kalian rasa itu. Dengan sadar merasakan itu, lama-kelamaan kalian akan menyanyi pun kalian akan sadar bahwa dia lagi melakukan sesuatu. Oke? Sekali lagi. Kita coba. Tarik nafas selalu ya. Jadi nafas, 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 Oke, supaya nafasnya cepat. Dengan cara tarik nafasnya seperti yang sudah saya ajari sebelumnya, dengan cara kaget. Oke. Buat everybody. Jangan hanya duduk. Kamu mah, gimana kamu bisa kalau kamu cuma duduk? Sorry, saya nggak mau marah ya. Saya bukan marah, saya cuma kasih tahu. Kamu nggak bisa kalau begitu, harus dibuat. Nggak nanya mau bisa kalau nggak cuma begitu. Mungkin ada orang Manado yang nonton yang nggak latihan ya. Atau, aduh, bisa kau kalau cuma begitu. Harus latihan kau. Itu kalau orang Palu yang nonton ya. Yang lain siapa lagi ya? Bu, masa kau tidak coba ini? Dicoba ini. Asik. Itu Ambon kayaknya ya. Oke. Dicoba, harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak ada gunanya. Oke? Sekarang kita tambah latihannya supaya lebih berat sedikit. Jadi sekarang begini. Lebih panjang ya. 7. Oke? Sama-sama. 2, 3. Terserah kalian everybody. Mau diulang berapa kali itu urusan kalian. Tapi sebaiknya sedikit demi sedikit jadi ditambahin. Jadi mungkin pertama 3 set. Jadi Istirahat 1 menit, baru mulai lagi 3 kali, baru mulai tambah 4 set, 5 set, terserah kalian. Oke? Trust me everybody, kalian akan cepet jadinya. Itu latihan yang pertama. Kita masuk ke latihan yang kedua. Everybody, latihan yang keduanya ini kita pakai seperti vocalize. Jadi simple banget. Kalau kalian nggak punya alat musik, ikut latihan sama-sama dengan saya ya. Kita mulai dari sini. Latihannya hanya begini doang. Iya, saya ambil oktav cewek ya. Karena kadang-kadang everybody yang wanita suka protes. Kok wanita nggak pernah diperduliin? Saya peduliin kali ini. Saya ambil oktav cewek.
Ya. Simple ya. Laki-laki ambil 1 oktav di bawah. Yo, yo. Lumayan agak rendah buat saya. Saya tenor soalnya. Tapi laki-laki everybody dicoba. Tetap kita harus mulai dari rendah. Untuk wanita pun ini agak rendah ya. Yang sopran mungkin nggak dapat, belum nyampe. Tapi kita coba. Jadi kita coba jadi yang rendah. Karena kalau kita udah latih dari yang rendah itu bagus banget. Ya. Jadi nafas, ngembung. Kalau yang belum tahu soal pernafasan diafragma, cek dulu video saya sebelumnya. Video saya yang lain tentang latihan pernafasan diafragma. Oke? Nafas. Baru mulai nyanyi. Ya. Lihat. Ya. Karena kita hari ini latihan bagaimana menyanyi dengan diafragma. Jadi waktu kalian tarik nafas, terus kalian mulai nyanyi, ya, bayangin, kalian harus bisa bayangkan suara kalian itu keluarnya dari perut. Bayangin aja, bayangin. Jadi, ya, bayangin perutnya yang, jadi perut kita, waktu kita nafas, mengembangkan, jangan dibuat kempes, jangan kempesin. Biarkan saja dia tetap seperti ngembang. Ya, sambil kita dorong sedikit seperti tadi. Dorong sedikit perutnya. Tapi perutnya jangan ikut masuk ya. Ya. Oke, everybody? Coba. Kita coba latihan. Sekarang kalian bayangin di perut kalian sini waktu mengembang, itu bayangin ada tali yang ngikat di perut sini dan talinya itu ke atas di sini. Talinya keluarnya di sini. Bayangin talinya itu mengikat ke suara kalian. Jadi suara kalian kan, ya. Bayangin ini suara. Anggap aja layangan. Ini talinya ditahan di sini, diikat di sini. Jadi nggak boleh putus. Talinya itu nggak boleh putus. Kalau sampai putus, kalian bayangin waktu putus, suaranya akan langsung terbang, pergi. Ya, terbang dia, pergi. Kita udah nggak ada ikatan lagi, udah nggak ada tali, ya, yang menghubungkan. Makanya bayangin ada tali, jadi perutnya nggak boleh langsung kempes. Begitu dia kempes, dia langsung putus, talinya putus, tak, suaranya terbang, kita langsung. Talinya tinggal ketahan di leher. Jadi begini. Ya. Karena udah putus. Bayangin semua tetap dari sini. Ya. Layang-layangnya hanya di sini. Layangannya di sini. Ya. Nggak pergi kemana-mana layangannya. Oke? Bayangin everybody. Harus punya imajinasi. Oke. Yang laki-laki ambil 1 oktav di bawah. Yo. Tetap nggak terbang. Kalau dia putus dia jadi yo. Pergi dia. Pergi. Udah nggak ketahan lagi. Yo. Harus tetap ditahan di sini. Kita coba. Everybody sama-sama. Yo, tahan. Ini layangannya, nggak boleh terbang. Yo. Naik dikit. Yo. Nggak lari kemana-mana. Saya coba dengan yang laki-laki. Yo. Biar rendah. Masih bisa. Yo. Naik lagi. Saya kembali ke wanita.
Nggak putus. Ya. Masih bisa, wanita. Ya. Bisa ya? Udah mulai tinggi karena wanita ya. Laki-laki tetap. Ya. Kita naik dikit lagi. Siap, relax. Ya. Kalian harus berkomitmen untuk nggak putus. Talinya nggak boleh putus. Ya. Tetap dipegang perutnya, ditusuk-tusuk dikit. Jangan sampai langsung masuk perutnya. Jangan langsung kolaps. Jangan langsung kempes perutnya. Ya. Tambah. Ya. Wanita tetap satu oktav di atas ya. Ya. Kalau udah nggak nyampe langsung pakai head voice. Tetap sama, nggak boleh putus. Ya. Nggak boleh putus ya. Kalau putus dia jadi ya. Putus. Oke? Perutnya langsung kempes, dia langsung ketahan di leher. Naik lagi. Ya. Masih bisa sambil senyum everybody. Ya. Masih bisa. Ya. Sama waktu turun juga dia nggak boleh putus. Ya. Tetap di situ layangannya, nggak boleh putus. Ya. Putus. Tetap ditahan. Dua terakhir. Ya. Terakhir everybody. Ya. Nggak usah sampai tinggi banget. Cukup sampai situ everybody. Oke? Dilatih everybody. Dicoba. Satu hari ini kalian coba terus. Karena besok akan ada latihan yang lain. Oke? Untuk menyanyi dengan, bagaimana menyanyi dengan diafragma. Gimana everybody? Semoga hari ini membantu latihan ini. Bisa membuat everybody udah mulai merasakan, oh ini talinya terhubung, jadi saya nyanyi tidak putus. Ya. Nanti pada saat udah mulai aplikasi ke lagu, nanti akan ada nanti. Ya, saatnya kita akan aplikasi ke lagu, dia nggak putus. Oke everybody. Itu pelajaran kita untuk hari ini, semoga membantu. Bagaimana? Bigi? Yo, keren ya. Oke. Terima kasih everybody. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau kalian punya pertanyaan. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa besok dengan latihan yang lain untuk bagaimana cara menyanyi dengan diafragma. Thank you so much. Sampai jumpa di video berikutnya everybody. Jangan lupa follow Instagram saya karena ada banyak pengetahuan-pengetahuan juga di situ. Ada saya sering live. Kalau kalian, saya live supaya everybody punya kesempatan untuk memperdengarkan suaranya ke saya. Jadi itu sebagai bahan untuk evaluasi.
ya. Oke everybody, bisa cek Instagram saya Victor The Bro @VictorTheBro, di follow, dan kalian bisa bertanya di situ, DM, dan pada saat saya live kalian bisa bertanya langsung. Thank you so much, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oh yes, itu tadi adalah video kedua. Oke, ini kita sudah berapa menit ya? Oke, saya cek dulu. Oke, kita sudah hampir 1 jam. Langsung banget. Oke, kita selesai dulu dengan satu lagu. Sebelum kita ke video vokal selanjutnya, kita ke satu lagu yang berjudul Ilusi. kedua di konten kali ini berjudul Ilusi. Oke, kawan-kawan, sebelum kita mereaksi kembali video-video dari Bang Victor The Bro, jangan lupa like and subscribe dulu ya di channel YouTube Bang Victor The Bro. Like, comment, and share. Oke, kita lanjut ke video ketiga ya kawan-kawan. Coba kita lanjutkan. Hello everybody, welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis, dan juga tempat dimana everybody
can sing. Everybody can sing. Everybody. Everybody can sing. Oke everybody, pagi ini saya lagi olahraga. Olahraga itu penting buat kesehatan kita, oke? Supaya meningkatkan imun di tubuh kita, jadi kita bisa terhindar dari virus-virus, oke? Hari ini saya mau kasih pelajaran latihan yang bagus untuk fibra, oke? Tapi kayaknya bukan di sini tempatnya yang bagus. Saya harus kembali ke rumah dulu. Saya kembali dulu ya. Oke, Oke, everybody, saya sudah sampai di sini. Saya akan buat video tentang fibra. Oke, ini dia penjelasannya. Oke, everybody, seperti yang saya janjikan, pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan pelajaran kita yang kemarin. Ya, kemarin kita belajar tentang bagaimana latihan-latihan supaya nafas kita bisa panjang saat nyanyi. Oke, nah hari ini saya akan memberikan 3 macam latihan yang bisa everybody buat agar supaya fibra kalian bisa keluar. Oke, 3 cara bisa kalian lakukan supaya kalian bisa merasakan sensasi dari fibra. Yang kalau kalian lakukan terus, nanti lama-kelamaan Anda sudah tidak perlu melakukan 3 cara ini, fibranya akan keluar secara natural. Oke everybody, sebelumnya saya ingin jelasin sama seperti video yang pernah saya buat sebelumnya tentang fibra adalah, jadi fibra itu sebenarnya sesuatu yang natural yang kita miliki, yang harusnya semua kita miliki. Oke, jadi sebenarnya selama ini fibra itu nggak keluar karena kita yang nahan sebenarnya, bukan karena kita nggak punya fibra. Oke, jadi secara naturalnya suara kita kan bergelombang. Waktu nafas kita menggetarkan pita suara itu akan bergetar sehingga timbul bunyi. Nah, bunyinya dalam bentuk gelombang, artinya sebenarnya itu sudah fibra, itu berfibra. Nah, selama ini kita yang nahan. Contohnya, ya, ini saya tahan. Waktu saya lepasin, cara saya lepasin itu adalah saya buat relax, supaya kalau saya relax saya bisa ngikutin gelombang aslinya itu. Ya, itu saya coba ngikutin dia. Saya kasih contoh yang paling simpel adalah contoh pemain biola. Pemain biola itu, coba kalian perhatikan kalau dia bermain biola. Kalau dia main biola, itu selalu di akhir-akhir frase, itu dia jarinya dia goyang-goyangin. Pada saat dia goyang-goyang, itu timbul fibra. Jadi sebenarnya udah ada fibra. Waktu dia gesek itu sudah ada fibra, tapi dia tahan dengan jarinya kan. Waktu dia tekan untuk pitchnya. Nah, pada saat dia relax, jarinya ini harus relax untuk bisa mengikuti gelombang. Pada saat dia ikuti gelombangnya, baru muncul fibranya. Jadi artinya kalian harus dalam keadaan relax supaya kita bisa ngikutin gelombang fibranya itu. Semoga kalian mengerti. Oke? Kita coba 3 latihan yang bisa kita lakukan agar supaya fibra kita bisa kita latih untuk tidak tertahan lagi, bisa keluar. Oke? Ini latihan yang pertama. Everybody, kita mulai dengan latihan yang pertama. Ini latihan pertama. Oke. Jangan lupa, supaya kita bisa melakukan latihan ini, Anda harus latihan yang kemarin dulu, ya. Latihan supaya nafas kalian panjang. Karena kalau nafas kalian nggak panjang, nggak ada gunanya, nggak akan bisa ya. Contohnya, kita akan bisa lihat tangan saya di perut bagian atas ya. Oke. Latihannya yang pertama ini seperti ini. Jadi ini sugesti namanya. Contoh kita menyanyi. Dia flat kan? Saya nggak ada vibranya kan? Sekarang saya munculin vibranya dengan cara ini. Dia kalian bisa lihat? Begitu saya goyangin perut bagian atas saya, tapi jangan goyang. Nanti sakit perutnya. Seadanya aja. Dia ya, fibranya ada.
Kenapa sampai itu terjadi? Karena ketegangan yang saya ada di sini itu saya pindahin, ya. Saya pindahin ke sini, sehingga pada saat saya goyang-goyang di sini udah jadi nggak tegang lagi. Jadi relax, akhirnya vibranya keluar. Jadi yang pertama yang kalian bisa lakukan seperti ini. Kalau kalian suaranya rendah bisa dia. Ya, memang awalnya tidak akan konsisten, masih banyak yang perlu, tapi nggak apa-apa, dicoba terus, ya. Intinya kalau mau latihan begitu, jangan coba sekali, 100 kali, dicoba terus. Cara yang pertama, oke? Kita masuk ke cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua, kita gunakan tangan kita, ya. Jadi kalian nyanyi, tangannya di depan begini. Kita nyanyi. Saya contoh suara wanita, karena banyak wanita yang protes karena jarang saya pakai range mereka. Dia lihat, pada saat saya goyang-goyang, secara tidak sadar kita itu manusia itu kan tipe peniru, ya. Begitu saya goyang, itu kita kayak disugesti untuk ikut goyang dengan dia juga. Makanya suara kita langsung jadi ada vibranya. Dia langsung saya ikutin. Oke? Lihat. Maaf. Lewat. Ya sakreta, nggak apa-apa ya. Lihat, waktu saya goyangin, kalian bisa coba dengan cara yang sama. Kalau suaranya rendah, dia diliatin sambil digoyang. Oke? Bisa? Keren. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua kalian bisa buat. Jangan hanya dicoba sekali. Oke, everybody. Dicoba berulang-ulang. Kalau perlu 100 kali. Sampai betul-betul kalian bisa rasakan. Kalian bisa rasakan benar getarannya itu, ya, gelombangnya. Ya. Jadi jangan cuma sekali, dicoba berulang-ulang kali. Oke? Kita masuk ke cara yang ketiga. Oke? Everybody, itu adalah gerakan dance yang baru saya ciptakan selama masa karantina. Oke? Kita itu harus kreatif pada saat karantina, ya, di rumah saja. Lihat, gerakan saya itu susah banget. Lihat gelombangnya. Oke, everybody. Kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, saya akan butuh teman, saya akan butuh orang. Tapi bayangkan saja karena saya nggak ada teman di sini, jadi saya sendiri aja. Jadi caranya kalian latihannya 2 orang, oke? Pakai orang untuk menolong kalian. Caranya adalah pada saat kalian nyanyi, contoh kayak yang ketiga ini kita pakai lagu deh. Lagu apa? Kira-kira everybody? Kita coba pakai lagunya Budi Doremi, oke? Yang tolong katakan pada dirinya. Kita coba apa lagu itu. Nah, kita akan tahan di dirinya. Kita akan tahan di situ, ya. Dan kita akan coba cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah teman kalian usahakan di belakang. Jadi teman kalian satu orang di belakang kalian. Terus dia pegang pundak kalian. Pada saat kalian nyanyi, contohnya, tolong katakan pada dirinya. Suruh dia goyang-goyangin badan kalian. Dia sampai badan kalian goyang-goyang beneran. Oke? Kira-kira efeknya seperti ini. Tolong katakan pada dirinya. Lihat, ada gelombangnya. Begitu saya goyang-goyang, karena pada saat digoyang badan saya, yang tadinya tegang nih, katakan pada dirinya. Lihat tegangnya. Karena tegang itu vibranya nggak bisa keluar. Seperti penjelasan saya yang pertama tadi. Tapi pada saat digoyang, jadi nggak apa ya? Jadi nggak tegang lagi ininya sampai vibranya keluar. Asik. Kata kalian bisa goyang sendiri kayaknya.
katakan pada dirinya. Asik. Itu dia caranya. Bisa teman kalian yang goyang-goyang, tapi jangan goyang-goyang. Jangan, nanti kalian sakit. Seadanya aja. Oke, everybody? Gimana? 3 latihan itu dilakukan tiap hari bagi kalian yang masih komen, saya belum bisa fibra, saya belum bisa fibra. Bukan belum bisa fibra namanya, tapi belum bisa melepaskan fibra kalian. Karena kita ada fibra udah pasti. Ya, seperti penjelasan saya yang pertama. Jadi itu 3 cara sugesti yang bisa kita lakukan supaya fibra kita itu bisa keluar akhirnya. Dia bebas. Oke, everybody? Jangan lupa dilatih. Kalian jangan cuma nanya, Bang ini bagaimana caranya, tapi kalian nggak mau latihan. Itu nggak ada gunanya. Kalian harus latihan. Harus dilatih, dicoba berulang-ulang kali. Jangan cuma, oke saya udah tahu, cukup dah. Nggak bisa. Harus dipraktekkan berulang-ulang. Itu kalau kalian mau jadi hebat. Ya. Dan latihannya, banyak yang kirim video ke saya, baru sehari. Tolong dikoreksi bang. Begitu saya bilang sesuatu, besoknya udah kirim lagi. Kira-kira ini benar atau enggak? Besoknya dikirim lagi. Kira-kira ini benar atau enggak? Come on. Latihan bukan begitu caranya. Paling kurang sebulan lah kamu latih dulu, baru datang lagi. Bang, saya sudah sebulan latihan tiap hari. Kira-kira bagaimana? Gitu. Oke, everybody. Thank you so much. Everybody semua, thank you so much yang terus support channel saya. Thank you so much. Saya selalu doakan supaya kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki. Amin. Bagi yang kurang berkenan dengan channel saya, tidak masalah, bisa pindah ke channel yang lain. Yang pasti saya melakukan ini dengan hati yang tulus. Terima kasih semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau Anda suka. Terima kasih. Bye-bye. Oke kawan, tadi adalah video ketiga ya. Oke, kita lanjut langsung ke video keempat dari Bang Victor The Bro. Hello everybody, welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis, dan tempat dimana everybody can sing. Everybody can stand. Hello everybody. Everybody can sing. Everybody, senang sekali ketemu dengan everybody semua lagi hari ini. Pagi-pagi ini saya langsung buat video buat everybody, karena saya teringat satu hal yang mau saya informasikan ke everybody semua. Oke? Everybody, sebelum saya mau berikan info ini, saya mau baca komen seperti biasa. Oke? Kita lihat komen dari Tora Raja. Tora Raja, alhamdulillah mulai dapat bang. Wow, berarti udah mulai, pengajarannya udah mulai bagus ya. Dia udah terima dengan baik. Wah, terus dari Aldo Rama Wijaya. Sumpah, kalau les ginian mahal dan di sini dikasih gratis dan gua bisa dong. Wah, gratis. Dan dia katanya langsung bisa. Luar biasa. Thank you Aldo ya, thank you Aldo. Satu lagi komen ya dari Sigalingging Roni. Tolong kasih tahu dulu anak saya bernyanyi lewat leher. Sering dia mengalami gangguan suara atau sakit leher. Akhirnya suaranya serak. Buat dong cara simpel supaya dia bisa berubah cara bernyanyinya. Wah, oke, pas banget. Ini pas banget karena hari ini saya mau bahas tentang nyanyi gunakan leher. Apa alasannya? Atau mengapa kita suka nyanyi itu
kecekik di leher, atau kita suka nyanyi pakai leher. Sehingga ini pengalamannya, suara hilang, lehernya sakit. Kenapa? Alasannya apa? Dengan saya percaya kalau kita mengetahui alasannya, kita akan kita akan bisa tahu, oh kalau alasannya seperti itu berarti saya jangan buat itu. Supaya kita tidak akan menyanyi menggunakan leher lagi. Oke, everybody. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk. Hari ini, saya mau beritahu everybody apa alasannya. Saya beri 3 alasan. Saya coba 3 alasan mengapa kita itu nyanyi suka menggunakan leher. 3 alasan. Kita mulai. Oke, everybody. Minta maaf, karena masih pagi. Suaranya belum kembali normal, masih banyak slime-nya, masih banyak lendir ya. Jadi, hey, masih agak serak-serak dikit rasanya. Oke, tapi itu sangat normal pagi. Biasanya kalau udah agak siangan, udah lebih enak. Oke, kita mulai. Everybody, alasan yang pertama, kenapa sampai kita nyanyi itu menggunakan leher? Akhirnya kita nyanyinya suka kecekik. Alasan yang pertama adalah karena kebiasaan berbicara. Jadi cara bicara kita bisa mempengaruhi cara bernyanyi kita. Everybody pernah lihat nggak orang yang itu bicaranya pun sudah begini, baru halo, apa kabar? Lihat, bicaranya itu, tapi itu udah kebiasaan karena dilakukan terus kan, kita bicara terus. Jadi cara bicara kita, kebiasaan bicara kita itu bisa mempengaruhi cara nyanyi kita. Jadi kalau everybody yang udah terbiasa dengan ngotot waktu bicara, saya ngotot juga saya. Dia, hey, kenapa? Kerasa banget di leher kan? Kamu mau kemana? Bicara seperti langsung ngegas. Hey, itu salah satu alasan kenapa sampai nyanyi juga ke bawah pakai leher. Karena udah terbiasa dibicara. Jadi pas nyanyi pun langsung sama. Langsung. Karena udah terbiasa, dia di otaknya itu nggak ada lagi hal itu udah biasa. Jadi dia anggap itu nggak ada dorongan sama sekali. Dia anggap itu biasa. Memang itu normal. Dia pikir itu normal. Saya memang begitu. Itu padahal itu kebiasaan buruk yang akhirnya membuat kalian suka nyanyi pakai leher. Karena bicaranya, hey. Cara mengatasinya gimana? Tentu saja, everybody bisa lihat di cermin. Ini di samping saya ada cermin ini. Jadi kalian lihat di cermin. Kalau kalian udah cara bicara kalian begitu, atau minta orang untuk nilai kalian. Hey, bicara saya ini ngotot atau enggak? Kalau memang cara bicara kalian, hey, berarti dikurangin. Ingat, pada saat nyanyi, oke, saya nggak boleh gitu. Saya harus tahan. Saya bicara bukan halo, tapi halo. Bukan, saya tidak saya tidak meminta Anda untuk merubah gaya bicara Anda. Tapi paling tidak pada saat nyanyi, Anda langsung berubah jadi orang lain. Saya nggak boleh nyanyi dengan cara bicara saya. Oke, langsung rubah. Bukan tapi bukan aku, tapi aku merindu. Lihat, saya bicara saya juga ngegas juga. Hey, tapi pada saat nyanyi, oke, stop. Aku merindu. Nggak ngegas lagi. Itu alasan yang pertama. Dan itu saya lihat paling banyak alasan itu paling banyak dimiliki orang. Murid-murid saya banyak yang seperti itu. Masih masalah ngegas. Yang kedua adalah pada saat nyanyi pun kalian udah terbiasa begini. Pada saat mau nyanyi, tiba-tiba kalian karena tahu nadanya agak tinggi, sudah langsung tiba-tiba aja langsung gitu. Karena itu udah terbiasa. Di mindset kalian adalah kalau saya mau nyanyi nada tinggi, saya harus Padahal tidak seperti itu. Nada rendah atau tinggi tetap sama. Mau posisinya sama. Sama. Jangan karena rendah begini. Terus tingginya no. Sama. Nggak ada tekanan.
Sama aja. Everybody, itu alasan pertama. Ngegas, mindset kalian udah langsung ngegas. Rubah kebiasaan itu, saya percaya kalian akan sedikit demi sedikit akan kurang penggunaan leher. Kita masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah karena takut. Everybody, mindset kalian udah di otak kalian itu setiap kali mau nada tinggi udah langsung takut duluan. Begitu masih masih rendah santai. Tiba-tiba pada saat udah mau tinggi, otak kalian itu udah terbiasa banget. Jadi otot-otot kalian udah terbiasa bahwa pada saat udah mulai tinggi, itu otaknya udah mulai takut. Aduh, saya kayaknya udah gak mau nyampe nih. Pada saat kalian takut, tubuh kalian akan resist, akan benar-benar menolak, ya. Akan melakukan hal yang menolak untuk pergi ke nada tinggi itu. Makanya pada saat langsung gitu tiba-tiba. Pada saat, lihat, everybody, pada saat kalian takut itu, justru semuanya jadi tegang. Dan udah pasti langsung tegang leher kalian. Nyanyinya pasti langsung ketahan. Karena kalian udah takut. Jadi takut kalian itu membuat tubuh kalian menolak untuk capai nada itu, sehingga membuat semuanya jadi tegang. Akhirnya kecekik di leher. Solusinya mudah banget. Belajar untuk tidak takut. Caranya, mindsetnya dirubah. Pada saat lagi latihan di rumah, mau akhirnya suara kalian crack, atau apapun, tetap nyanyi aja. Jangan takut. It's okay, nggak ada masalah. Namanya latihan. Nggak ada yang langsung perfect. Sedikit demi sedikit. Oke, coba lagi. Masih ada dikit. Oke, santai, saya harus berani. Sampai akhirnya bisa. Begitu kalian udah bisa, ketakutan itu akan hilang semua. Kalian akan lebih enak nyanyi, akan oke, saya nggak perlu takut. Ingat, nyanyi nggak boleh takut. Pokoknya dinikmati, harus aku merindu, ku yakin kau tahu. Nikmati aja. Tanpa batas waktu. Jangan oke, udah mulai tinggi nih. Justru pada saat kalian takut, selesai, nggak akan nyampe. Ketakutan. Itu alasan yang kedua. Saya yakin banyak banget juga yang miliki itu. Karena banyak murid saya benar sama. Ya, kalian enggak, saya nggak takut. Tapi ketahuan banget pada saat tiba-tiba narik. Gitu, kamu narik langsung tegang semua, lehernya tegang, langsung ke leher suaranya. Biasain. Nggak ada takut. Jangan narik. Itu alasan yang kedua. Everybody, sampai alasan yang kedua, semoga bisa everybody yang merasakan alasan itu bisa langsung coba untuk berubah. Ya. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga berhubungan juga dengan alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah kenapa sampai kecekik di leher? Karena itu udah bukan range kamu. Karena tingginya udah bukan range kamu. Oke. Jadi kita harus sadar. Saya punya video, kalian bisa cek tentang gimana kalian bisa ngukur dulu. Kamu jenisnya suara apa? Saya bariton, bass, atau tenor kalau laki-laki. Sopran, mezzo sopran, atau alto untuk wanita. Jadi kalian harus ngerti dulu. Kalian harus sadar dulu bahwa oke, saya range-nya di sini. Jangan nyanyi di luar range kamu. Udah tahu lagunya Judika tinggi banget, terus kamu yang bariton yang range-nya nggak sampai situ, tetap maksa untuk pakai chest voice. Tetap cinta, lumayan tinggi. Terus tiba-tiba kamu nyanyi, kamu bariton, nggak nyampe. Cinta.
kamu paksa terus nggak akan nyampe. Kecuali kamu switch cinta pakai falsetto atau head voice. Tapi kalau kamu nggak mau switch, mau maksa terus, nggak akan nyampe. Karena itu bukan range kamu. Hal-hal seperti itu yang kalau kalian lakukan terus, kalian nyanyi tidak di range kalian, itu akan lama-lama membuat kalian alasan yang kedua itu jadi takut. Karena kenapa saya nggak nyampe terus? Kenapa? Karena kamu maksain. Bukan range kamu, suara kamu nggak setinggi itu, kamu maksain. Akhirnya lama-lama udah jadi ketakutan. Aduh, saya nggak mau nada tinggi lagi. Udah takut saya. Padahal masih di range kamu pun akhirnya jadi begitu. Karena udah kebiasaan, jadi takut. Kenali range kalian, everybody. Cari tahu, oke, saya tingginya sampai segini. Berarti saya nyanyi sampai di sini. Kalau melebihi itu, berarti saya harus switch falsetto atau head voice. Jangan maksain diri. Oke, everybody. Semoga informasi saya ini berguna buat everybody. Trust me. Kalau kalian cari tahu alasan ini, saya percaya semua banyak banget pertanyaan saya ya. Di YouTube itu komennya itu nanya kenapa suara saya masih ler? Kecekik ler. 3 alasan ini. Trust me. Kalau kalian buat, kalian coba, oh karena ini ternyata saya, dan solusinya kalian buat seperti yang saya bilang tadi, saya kasih solusi tadi kan. Solusinya dilakukan. Saya berdoa supaya kalian semua udah nggak nyanyi lagi dengan leher, udah nggak ketahan di leher. Nyanyi udah relax. Karena kebiasaan buruk itu udah tidak kita lakukan pada saat kita nyanyi. Saya selalu bilang ke murid-murid saya seperti ini. Kalian bisa jadi orang yang berbeda pada saat nyanyi. Mungkin kalian kalau hari biasa kalian lagi bicara, suara gitu. Tapi pada saat menyanyi, kita harus jadi orang yang berbeda. Oke, saya berbeda. Bukan no, tapi aku merindu. Oke, saya tahan. Saya nggak boleh ngotot. Thank you so much everybody. Semoga bermanfaat buat everybody semua. Thank you so much. Jangan lupa like, share ya, supaya lebih banyak orang yang mengetahui tentang ini. Komen sebanyak-banyaknya, please. Saya minta komen sebanyak-banyaknya supaya katanya videonya bisa lebih nggak harus viral banget, tapi paling tidak lebih banyak orang yang semakin banyak komen, katanya semakin banyak dilihat orang, akan dinonton orang. Ya, komen, subscribe tentunya. Kalian suka, ya. Like, jangan lupa kalau kalian suka like itu penting banget karena bisa ngangkat video saya juga. Oke, like ya. Thank you so much everybody ya. Sebelum saya tutup, hari Senin nanti saya akan saya akan buat mini konser bersama saudara-saudara saya. Kalau kalian suka nonton, jam 6 sore waktu Jakarta. Waktu Indonesia Barat. Ya, jam 6 sore WIB. Saya akan ada mini konser. Kalian trust me, kalian akan suka dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh saya dengan saudara-saudara saya, dengan cara kami menyanyi. Nanti sampai ketemu hari Senin ya, jam 6 waktu Indonesia Barat. Tanggal 22 Maret. Thank you so much everybody. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke, kawan, kita telah video keempat ya. Oke, kali ini kita cukup di 4 video saja karena satu video ini durasinya cukup panjang sehingga kita harus pangkas. Kalau video kemarin kita sampai 8 video ya, karena dari 8 video dari Katamsi, dari Bang Victor kali ini kita cukup 4 saja karena dia sudah cukup panjang banget. Oke, kawan-kawan, selanjutnya kita lagi kita selingi ya dengan lagu kita dengan judul Jangan Biarkan Ku Menangis. Tetap di channel Jidu Babu dan Satu Sahabat.
atas peristiwa itu sudah dipikirkan. Coba seperti dirimu terjaga di kaku. Kehilangan untuk sekian kali. Jangan biarkan ku menangis baru tadi. Ku ingin selalu bersamamu. Akan ku simpan dalam lemari hatiku. Hanya engkau yang ku cinta di dalam hatiku. Jangan biarkan ku menangis baru tadi. Ku ingin selalu bersamamu. Akan ku simpan dalam sanubari hatiku. Hanya engkau yang ku cinta di dalam hatiku. Yo guys, oke, kalau sudah 60 menit lebih kita menemani di video-video reaction ini, ya di video reaction dan mereka latihan vokal. Ya paling tidak di 60 menit tadi itu juga saya sedang belajar bagaimana berpublic speaking yang baik dan aktif. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bang Indra Aziz, Kang Doni Katamsi, dan Bang Victor Debro yang menjadi guru vokal online. Jujur saya berharap kita bisa bertemu langsung dengan beliau-beliau ini, ya. Amin. Dan oke kawan-kawan, kita sudah cukup lama mereaksi video-video di konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan guru vokal lainnya. Tetap berkarya dan bercinta, karena hanya cinta yang sejukkan dunia. Lagu penutup kami dari lagu penutup
dari saya dengan judul Terbang. Terbang tinggi di nyawa, berlari merantai angan, mencapainya kali impinya. Terlepas dari sayangnya, dalam satu melangkah akan jalan yang arah kembali, dan ku menari terjebakkan dan pergi. Biarlah kisah tak terjadi dengan arti misteri. Tergoreng dari satu hati, terendam di satu balik.